Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika dan bagaimana kondisi saat ini sirkuit Mandalika dan kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika menjelang event internasional balapan MotoGP. Ya, dan jadi Mandalika Grand Prix Association atau MGP mulai bersiap menyambut balapan MotoGP Oktober mendatang. Kami bagi dua untuk persiapan teknis dan non teknis sekaligus Direktur Utama MGP Priandi Satria. Dan Priandi menerangkan event Shell Eco Marathon masuk menjadi bagian persiapan teknis untuk MotoGP, termasuk event-event yang sudah diselenggarakan di sirkuit Mandalika, termasuk juga di track day mobil dan motor di Pertamina Mandalika International Circuit kemarin. Dengan adanya event tersebut, MGPA menghidupkan sistem dan digital flag di sirkuit sehingga ketika terdapat kekurangan bisa langsung dibenahi sebelum balapan MotoGP Mandalika dimulai. Ya, jadi kalau kurang baik kami perbaiki, jadi ini dalam rangka persiapan MotoGP, jelas dia. Dan sementara pada persiapan non teknis berkaitan dengan infrastruktur dan sarana pendukung balapan seperti pedok, lokasi panggung, dan lapak-lapak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya. Priandi menyebut Dona saat ini sedang melakukan review terhadap tata letak untuk pendukung balapan yang terkait dengan hospitality, bentuk bangunan hingga luasan pada area Fort Ain Bevarge ya. Gambar sudah kami kirim, tapi tinggal menunggu persetujuan dari Donosport, ungkap Priandi. Dan MotoGP 2023 merupakan balapan kali kedua yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit. Meski telah memiliki pengalaman pada 2022 lalu, di event tahun ini Priandi menyebut MGPA masih harus banyak belajar. Salah satunya soal menggelar balapan bukan di masa pandemi COVID-19 saat itu ya. Dan artinya dengan berakhirnya pandemi COVID-19 ada banyak event yang akan digelar dan tak jarang dilakukan bersamaan. Meski berada di lokasi ini menjadi tantangan baru bagi MGPA pada perhelatan MotoGP 2023 saat ini. Dan jadi meski di sisi lain untuk event otomotif, Ikatan Motor Indonesia telah memastikan tidak ada event motorsport yang akan dilaksanakan pada tanggal MotoGP digelar. Ikatan Motor Indonesia sudah tahu, jadi di blog pada tanggal itu tidak ada event balapan yang sama karena penggemarnya sama, penonton juga sama nantinya. Sementara itu dalam kunjungannya ke Pertamina Mandalika International Circuit, Menteri Badan Usaha Milik Negara menegaskan MotoGP akan digelar pada Oktober mendatang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ya, jadi Dinas Pariwisata Kota Mataram mulai merencanakan sejumlah kegiatan untuk menyambut event MotoGP 2023 ini yang akan digelar di sirkuit Mandalika pertengahan Oktober mendatang. Dan salah satu kegiatan yang disiapkan adalah Festival Mandalika yang akan mengambil tempat di Taman Luang Balu ya. Dan Kepala Dispardo Kota Mataram, Nuzardeni Cahya, mengatakan Festival Mandalika nantinya akan diramaikan dengan pertunjukan kesenian dan budaya. Selain itu, hiburan dari band lokal juga akan turut meramaikan dan menghibur masyarakat umum di sekitaran sirkuit Mandalika. Jadi kegiatan lain pada Festival Mandalika juga melibatkan pelaku ekonomi kreatif di Kota Mataram. Dan sementara untuk jadwal pelaksanaannya akan disamakan dengan event MotoGP Mandalika, yaitu dari 13 sampai dengan 15 Oktober 2023 nantinya. Dan jadi terkait pemeliharaan tempat ya, Taman Luang Balu itu dinilai cukup representatif ya untuk mengadakan event. Terlebih festival serupa telah diadakan juga tahun lalu, jadi kita bagi ini jangan disangkrekan saja lokasi event. Dan sudah banyak event di situ, makanya kita bagi ke Taman Luang Balu saja, ujar Denny. Jadi diterangkan ada 25 sampai dengan 30 pelaku UMKM yang akan dilibatkan dalam festival itu. Sementara itu kesenian yang akan ditampilkan selama event dirincikan antara lain dari tradisional seperti gandrung, rudat dan tari sebagainya ya.
Dan menurut Denny, Kota Mataram memiliki cukup banyak kesenian tradisional yang masih dilestarikan. Hingga saat ini kita cukup banyak memiliki kesenian-kesenian. Di sana juga nanti ada sunrise dan sunset juga. Dan pengelolaan sampah di gelaran MotoGP Mandalika ya 2023 akan menjadi salah satu atensi utama pemerintahan ya, dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK NTB mengatakan tahun ini pihaknya kembali mengusung semangat pengelolaan dengan konsep nol sampah ya. Dan tentunya penanganan sampah tidak bisa dilakukan Dinas LHK NTB sendiri. Terlebih penonton yang mendapat event prestasi tersebut ditargetkan mencapai dengan 80.000 orang. Dan sehingga kerjasama dengan MJBA maupun ITC terus ditingkatkan. Ya, jadi dia mengungkapkan pada zona utama yaitu di dalam sirkuit Mandalika serta zona lingkar sirkuit pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab MJPA atau ITDC ya. Rencananya akan ada tenaga kebersihan yang direkrut oleh mereka untuk penanganan sampah di zona sirkuit Mandalika tersebut. Ya, jadi untuk hal ini pihak penyelenggara tetap berkoordinasi dengan Dinas LHK NTB termasuk pembahasan penyediaan sarana prasarana pendukung SDM sampai dengan SOP tata kelolanya. Ya, jadi itu kami juga ikut surprise ya dan sudah kami laksanakan beberapa kali pertemuan dengan pengelolaan untuk membahas sampah di MotoGP Mandalika nantinya. Jadi sementara itu sampah yang berada di luar sirkuit Mandalika akan dikelola oleh Dinas LHK NTB bersama Dinas Lingkungan Lombok Tengah. Pihaknya berkomitmen semua sampah yang muncul saat berlangsungnya event MotoGP Mandalika akan dikelola dengan baik dan diupayakan semaksimal mungkin mengurangi residu sampahnya. Jadi sampah plastik dan daur ulang dipastikan akan terkelola dengan standar yang sudah ada, kata Firmansyah. Dan ini tentunya pekerjaan yang tidak mudah karena bertonton sampah akan dikelola oleh Dinas LHK NTB dan pihak terkait dan diketahui saat event MotoGP Mandalika 2022 lalu jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan oleh petugas kebersihan totalnya lebih dari 50 ton, baik sampah organik maupun anorganik ya. Dan jumlah sampah ini cukup banyak mengingat jumlah penonton saat itu diperkirakan mencapai dengan 102.000 orang. Dan sebelum dibawa ke TPA, sampah tersebut lebih dulu dipilah ya. Untuk sampah plastik sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dibawa ke tempat daur ulang. Dan begitu juga tahun ini untuk memudahkan penanganan sampah, Dinas LHK NTB akan memilah mana sampah terlebih dulu, terutama sampah anorganik akan diubah menjadi beberapa partisi ya, yang bersumber dari bungkus, kardus, kaleng, plastik dan lain sebagainya. Dan Dinas LHK juga memastikan sampah plastik akan didaur ulang dengan menggandengkan beberapa bank sampah. Itu kami pastikan sudah dikerjakan samakan dengan bank sampah atau TPS3R setempat tanda sedia. Ya, jadi dalam rangka persiapan balapan motor internasional MotoGP Mandalika 2023, Mandalika Grand Prix Association MJPA mulai membuka kesempatan kepada ribuan orang volunteer atau relawan yang ikut terlibat dalam mensukseskan agenda tersebut ya. Direktur Utama MJPA Priyandi Satria mengatakan pihaknya membutuhkan sebanyak 2.000 orang volunteer selama berlangsungnya event. Ajang balap motor paling bergensi di dunia ini akan diselenggarakan untuk kedua kalinya di sirkuit Mandalika. Dan tenaga para volunteer sangat dibutuhkan untuk mensukseskan event ini mengingat jumlah penonton yang memenuhi sirkuit akan sangat banyak. Dan beberapa kategori volunteer yang bisa dipilih yaitu marshal, crowd control, hospital, media center, dan security dan sebagainya ya. Dan jangan lupa cek syarat dan tentunya untuk mendaftar untuk menjadi bagian dari ajang Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia 2023. Ya, dan jadi buat teman-teman inilah berita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya.
Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung ya. Selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.